Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Malesyanto dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis jabatan petugas filing di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum, Semarang. Yang pertama, nama jabatannya adalah filing. Di filing sendiri, ikhtisar jabatannya meliputi penyedia DRM untuk berbagai keperluan, terus pelindung arsip-arsip DRM untuk berbagai keperluan, ada pelindung arsip-arsip DRM terhadap kerahasiaan isi data rekam medis, ada pelindung arsip DRM terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi. Yang ketiga yaitu uraian tugas. Uraian tugas sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan dokumen rekam medis. Yang kedua, mengambil kembali dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan. Dan yang ketiga, menyusutkan atau meretensi dokumen rekam medis sesuai ketentuan yang ditetapkan sarana pelayanan kesehatan. Yang keempat, memisahkan dokumen rekam medis inaktif dan dokumen rekam medis aktif. Yang kelima, membantu dalam penelitian nilai guna rekam medis. Dan yang keenam, penyimpanan dokumen rekam medis yang dilestarikan atau diabadikan. Dan yang ketujuh, membantu dalam pelaksanaan pemusnahan formulir rekam medis. Lalu bahan kerjanya sendiri ada tracer, ada buku catatan penggunaan dokumen rekam medis, ada buku catatan dokumen rekam medis inaktif, dan buku catatan dokumen rekam medis yang dilestarikan. Lalu perangkat kerjanya sendiri meliputi dokumen rekam medis, rak dokumen rekam medis, komputer, tracer, lalu ada printer. Hasil kerjanya filing sendiri ada 4 poin. Yang pertama yaitu mampu menyediakan dokumen rekam medis yang diperlukan oleh dokter dengan tepat. Yang kedua, mampu mencari dokumen rekam medis yang hilang. Dan yang ketiga, merawat dokumen rekam medis. Dan yang keempat, memisahkan dokumen rekam medis aktif dan inaktif. Selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi filing sendiri memiliki beberapa tanggung jawab yang meliputi yaitu menyimpan DRM yang sudah lengkap ke dalam rak penyimpanan sesuai dengan metode yang digunakan dan sesuai dengan kode warna pada nomor rekam medisnya. Yang kedua, menjaga dokumen rekam medis agar tidak keluar dari ruang rekam medis tanpa kartu permintaan dan tidak hanya berlaku bagi orang luar tetapi juga bagi petugas rekam medis itu sendiri. Yang ketiga, memastikan dokumen rekam medis yang dipinjam lalu dikembalikan dengan utuh dan tepat pada waktu. Yang keempat, memeriksa kelengkapan dokumen rekam medis. Jadi setelah dokumen rekam medis dipinjam oleh salah satu pihak yang membutuhkan, wajib diperiksa apakah dokumen rekam medis yang dikembalikan itu sudah lengkap atau belum. Dan yang terakhir, pelindung arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi. Wewenang dari filing sendiri yaitu melaksanakan tugas filing sesuai dengan prosedur dan tidak boleh menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit tersebut. Lalu korelasinya sendiri ada kepala rekam medis, kepala filing, petugas filing, yang masing-masing petugas tersebut memiliki tugas masing-masing. Seperti kepala rekam medis yaitu tugasnya menerima instruksi, mengkoordinasi anggota, dan konsultasi. Lalu kepala filing
memiliki tugas mengkoordinasi dan konsultasi, dan petugas filing sendiri memiliki tugas koordinasi dan mencarikan dokumen yang dibutuhkan. Lalu ada persyaratan jabatan, yaitu yang pertama ada pendidikan. Jadi untuk menjadi petugas filing itu minimal D3 rekam medis dan memiliki STR yang masih berlaku. Yang kedua, pengalaman kerja, yaitu minimal 1 tahun pengalaman menjadi petugas filing. Lalu ada ini, jika belum berpengalaman harus mengikuti pelatihan. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan kerja. Jadi setiap petugas itu mampu mencari dokumen rekam medis itu dengan cepat dan akurat, sehingga tidak banyak waktu yang sia-sia terbuang. Lalu ada yang kedua, paham tentang penempatan dokumen dan pengurutan dokumen berdasarkan nomor rekam medis. Jadi setiap petugas filing itu harus paham tentang penempatan dokumen rekam medis, sehingga dalam meletakkan dokumen itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada pelatihan. Pelatihan sendiri ada 2, yaitu internal rumah sakit dan pelatihan secara skala nasional. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.